Ini Nelson. ini Meli. Nah, mantap. Kasih bilang ke kalau ada di sebelahnya ada mama, ada papa, kalau ada adik, ada kakak, bilang kalian hebat. Kalian hebat. Sekali lagi ya, kita bilang 1, 2, 3. Kalian hebat. Kalian hebat. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kalau sebentar, Kalau sebentar kami mau beribadah, kami mau memberikan kami mau memberikan yang terbaik yang terbaik lewat nyanyian kami, lewat nyanyian kami, lewat kami dengar firman Tuhan, kami dengar firman Tuhan, lewat kami kreativitas. lewat kami kreativitas, Kami mau kasih yang terbaik. kami mau kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Ayo adik-adik sama-sama katakan amin. Nah, sebentar kita mau yel-yel. Sebelum kita yel-yel bareng sama kakak-kakak, kita mau yel-yel bareng dulu nih sama adik teman-teman kalian. 1, 2, 3. Kiki, Kino, ceria, sehat, kuat, hahaha. Mantap. Ulangi ya kak. Ulangi ya kak. Ulangi ya kak. Dari Kiki sama Kimo, kita dari bawah. Kita pakai bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wih, semuanya sehat, semuanya ceria, semuanya kuat. Sekarang jangan mau kalah, yang kakak-kakak Ejen. Ayo kak, pimpin kak. Yuk, sekarang giliran kakak-kakak agentnya yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Apa kabar, Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Agent siap? Siap, gerak. Agent, Arrow Generation, hebat. Yuk kita ulangin sekali lagi, yel-yel agent. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, kita tadi semuanya udah yel-yel. Udah ada yang mulai keringetan belum? Belum ya? Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan lewat pujian hari ini. Siap kak? Siap. Yuk. Kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalam
siapin hati kita ya buat dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin telinga kita mau siapin juga apalagi ya, Alkitab kita. Adik-adik boleh duduk, adik-adik juga kalau mau tetap berdiri bareng sama kakak-kakak boleh. Terserah adik mau duduk, mau berdiri, pokoknya kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Ini kami, selamat pagi Kiki, Kimo Ejen. Kami mau serahin pikiran kami Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, memuji-Mu selalu. Pikiranku, ini pikiran kami Tuhan, ini ucapan kami Tuhan, ini perbuatan hidup kami Tuhan. Biar kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ayo adik-adik terus katakan kalimat ini. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik yang mau senangin hati Tuhan katakan. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku mau menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, lewat ucapan, lewat perbuatan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sayang sama Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo Ejen sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Wah, semuanya sama-sama bilang luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Good. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan, melanjutkan dari minggu kemarin. Adik-adik, kita belajar tentang menjadi berkat lewat perkataan. Sama-sama dipegang mulutnya adik-adik dan bilang menjadi berkat lewat perkataan. Menjadi berkat lewat perkataan. Good. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang menjadi berkat lewat perkataan dengan cara
membangun teman-teman kita lewat perkataan, lewat memperkatakan hal-hal yang membangun. Nah, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan tentang menjadi berkat lewat perkataan, yaitu jujur. Sama-sama bilang jujur. Jujur. Nah, jujur itu apa adik-adik? Ya, betul, tidak bohong. Apalagi? Apa adanya? Apalagi? Ya, betul, memperkatakan sesuai dengan kenyataan. Ya, betul adik-adik. Nah, tapi sebelum kakak lanjutkan firman Tuhan, kita main dulu ya adik-adik. Nah, siapa yang mau main? Yuk kita main dulu. Oke adik-adik, kakak akan jelaskan permainannya. Permainannya bernama Maliatong. Nah, permainannya kalian bikin dalam satu lingkaran, bermain sama mama, papa, adik, kakak atau teman-temannya. Dan kalian siapin satu buah benda yang bisa digenggam. Bisa itu kelereng, bisa itu penghapus atau kancing. Bebas ya adik-adik yang bisa digenggam di kayak gini loh. Nah, jadi kalian tunjuk satu orang yang akan menjadi kucingnya. Nah, kalau di sini kucingnya Agatha. Nah, cara mainnya, benda yang tadi ini akan dikelilingi ke tangannya pada di sini dong semuanya kak. Nah, ini si benda ini akan diedarkan ke tangan-tangan yang kebuka dan terakhir akan disembunyikan di satu orang. Nah, tugas si kucing ini harus mencari benda ini disimpan atau dipegang di siapa. Nah, kalau dia yang ketebak, dia harus jadi kucingnya. Nah, permainannya lebih seru. Kalian bisa mengecoh si kucing ini adik-adik. Kalian bisa bohong, enggak di saya, atau di situ. Bisa saling tunjuk. Nah, gitu ya adik-adik. Ngerti ya? Nah, kita langsung praktek aja ya. Yuk kakak-kakak kita bermain. Nah, kita nyanyi bersama adik-adik. Tuh, 2, 3. Tong mali ya tong mendekong, kayu manis disangkane orang sombong. Sombong linci, sombong linci. Ayo kakak. Yakin. Kak Devi tuh, ya tuh tangannya tuh. Kak Devi. Kak Meli aja. Yakin? Buka ya. Waduh, yuk kita main lagi ya. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tong mali ya tong mendekong, kayu manis disangkane orang sombong. Sombong rinci, sombong rinci. Ayo di siapa Kak Agatha? Tebak di siapa? Pocok di siapa? Ciri aja. Bukan ciri kata. Harusnya itu di aku. Bukan di aku. Beneran, bukan di aku. Ada di aku sekarang. Sekarang ada di aku. Di aku tuh di Meli. Sekarang ada di aku. Tadi dicirika juga ngaku. Bisa dicirika. Bukan di aku. Nggak, dicirika aja. Jadi tebakannya mau tetap cirika. Ya udah, cirika coba buka. Bukan di aku, bukan di cirika. Tadi coba kita satu lagi. Nah, adik-adik gitu ya, kalian bisa main sama mama, papa, dan teman-temannya, bisa berkali-kali juga adik-adik. Selamat bermain.
adik-adik, gimana tadi, seru kan permainannya? Nah, tadi kita bisa lihat ya adik-adik ya, waktu Kak Agatha nunjuk Cirika, terus Cirikanya nggak ngaku. Ih, nggak diaku katanya si bijinya. Nah, tapi waktu beneran si bijinya nggak ada di Cirika, Kak Agathanya nggak percaya lagi sama Cirika. Nah, gitu juga adik-adik. Kita harus belajar jadi orang-orang yang jujur. Soalnya waktu kita bohong, kita susah lagi dapat kepercayaan. Kepercayaan itu apa sih adik-adik? Kepercayaan itu waktu orang tuh tidak lagi yakin sama yang kita omongin. Waktu orang tuh ragu sama yang kita omongin. Bener gitu. Nah, seperti tadi adik-adik, Kak Agatha, enggak, Cirika bohong nih, tadi soalnya udah bohong. Nah, makanya udah nggak percaya. Nah, gitu juga adik-adik. Adik-adik, waktu kalian bohong, ketahuan bohong sama mama papanya, nah, kalian susah lagi buat dapat kepercayaan mereka adik-adik. Nah adik-adik, kepercayaan itu diibaratkan kayak sebuah kertas ini adik-adik. Nah orang itu awalnya kepercayaan sama kita utuh seperti ini. Tapi waktu adik-adik bohong, nih misalnya adik-adik bohong sama mama, ayo kamu makannya harus dihabisin, gak boleh disisain. Adik-adik, yang adik-adik lakuin dibuang ke tempat sampah, udah habis mah. Wah, bohong. Terus apalagi, ini siapa yang ngabisin makanan? Aku, kata kakak kalian gitu ya. Terus kalian bilang, bukan aku, itu si Dede. Bohong, padahal yang ngabisin kalian adik-adik. Bohong lagi. Terus apalagi, ini siapa yang yang nggak beresin kasur? Itu si Dede yang berantakin. Wah, kalian bohong lagi adik-adik. Terus apa lagi? Udah saat teduh belum? Udah mah, padahal belum. Apalagi adik-adik, udah ngerjain PR belum? Belum, padahal bohong. Nah, kepercayaannya udah, kertasnya jadi rusak seperti ini adik-adik. Kakak mau panggil kakak kita, Kak Feli, untuk coba satuin kembali kertas ini adik-adik. Kak Feli. Oke, aku coba bantu ya Kak. Nah, coba pakai selotip, coba disatuin lagi kertas-kertas yang tadi sudah dirobek adik-adik. Nih Kak, udah selesai. Thank you Kak Feli. Sama-sama. Udah nyatuin. Nah adik-adik, seperti ini hasilnya. Tuh, bisa sih disatuin, bisa sih jadi kertas yang utuh lagi. Tapi hasilnya gimana adik-adik? Tetap rusak adik-adik. Sama kayak kepercayaan itu. Sekali adik-adik berbohong, orang akan susah percaya lagi sama kita adik-adik. Ya, jadi adik-adik harus sangat-sangat diperhatiin waktu kalian ngomong. Jangan ngomong yang bohong. Nah, seperti kepercayaan ini adik-adik ya, susah untuk mengembalikan kepercayaan ini jadi utuh kembali. Nah adik-adik, sekarang kita mau simulasi ya. Jadi di rumah kalian udah siapin ini kan, minuman berasa atau minuman manis, boleh sirup, boleh Bovita, apapun lah, pokoknya minumannya harus berasa ya. Coba kakak cobain dulu ya. Ini ada rasanya nggak ya? Ada rasa mangganya. Nah ini kita ibaratkan sebagai kejujuran. Ini tuh buah yang minuman yang berasa itu kayak kejujuran, enak rasanya, ada rasanya manis gitu. Nah nggak apa-apa deh. Nah ini ceritanya. Ceritanya ini dulu ya. Adik-adik udah siapin garam kan di rumah. Garam ini ceritanya kita bohong. Nggak apa-apa deh, kita bohong sekali. Apa ya contohnya bohong? Aku udah ngerjain PR, padahal PR-nya belum dikerjain. Kita masukin ya bohongnya nih, bohongnya. Jadi apa ya rasanya? Ini tadinya jujur kan ya adik-adik, ini ceritanya kejujuran dan rasanya enak. Terus udah gitu bohong apa lagi ya? Aku udah beresin tempat tidur lo sendiri, padahal sama mbak diberesinnya. Nah,
dan bohong-bohong yang lainnya. Udah gitu, kita cobain ya adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah juga cobain ya. Duh, kakak deg-degan nih rasanya apa? Nggak enak, aneh, nggak enak banget. Coba adik-adik rasanya gimana? Oh, katanya kalau udah bohong itu kita bisa pakai ucapan yang manis-manis, ucapan yang baik-baik, atau misalnya bilang ke mamanya, aku udah ngerjain PR kok Ma, dengan lembut, dengan asik gitu, dengan dengan baik-baik lah pokoknya kita baik-baikin mama. Ceritanya ini nih, coklat ini, coki-coki ini sebagai kata-kata yang manis, nggak ngebohong lagi, kita masukin ya. Rasanya apa nih adik-adik? Oh, kayaknya jadi enak deh. Ya ini kayaknya enak deh, kan udah dikasih yang baik-baik ya. Kita masukin yang banyak supaya bohongnya kita nggak kerasa lagi, supaya yang garamnya ini nggak kerasa lagi. Nih, ini kejujuran yang udah dirusakin. Coba ya, aduk-aduk. Adik-adik yang di rumah aduk-aduk juga ya. Kayaknya enak nih. Kayaknya enak. Warnanya jadi kayak gini adik-adik. Kayaknya kayak ada manis-manisnya gitu. Mungkin tadi yang ngerasa asinnya juga udah nggak ada rasa. Kayaknya tetap enak nih, kita cobain ya. Adik-adik barengan sama kakak minumnya. Kita cobain ya. Nggak enak. Karena masuk ke tenggorokan. Nggak enak banget adik-adik. Nggak enak, ada asinnya, ada manisnya. Pokoknya nggak enak banget. Nah adik-adik, waktu kita hilang, waktu kita nggak jujur, waktu kita bohong nih, tadinya kata-kata manis, maksudnya kejujuran itu kan baik ya, kata-kata baik kita, tapi dikasih kata-kata yang bohong, dikasih kebohongan, dikasih garam tadi, jadinya nggak enak. Mau ditutupin sama coklat sekalipun, sama yang manis sekalipun, malah jadi nggak enak banget kan adik-adik. Makanya kenapa kita harus jujur. Nah adik-adik, perkataan yang jujur itu seperti sirup ini adik-adik. Rasanya apa? Manis, enak banget. Nih kakak minum ya. Seger banget, manis. Nah perkataan jujur itu rasanya manis adik-adik. Kalau kita jujur, orang tuh akan percaya sama kita. Nah tapi yang tadi disimulasiin sama Kak Feli, waktu kalian bohong, sedikit apapun, sekecil apapun kebohongan kalian, rasa si sirup tadi berubah jadi gak enak adik-adik. Hasilnya jadi asin, jadi aneh ya. Terus udah gitu ditutupin dengan perkataan manis yang lainnya. Ya, kebohongannya ditutupin lagi dengan kebohongan yang lainnya. Rasanya jadi amburadul ya adik-adik. Tadi gak enak banget ini hasilnya nih. Nah itu dia adik-adik, waktu kalian bohong, buahnya tidak baik, buahnya menjadi buruk. Kalian gak dipercaya, kalian orang tuh jadi ragu sama kalian. Bener gak ya omongannya? Nah gitu. Tapi kalau kalian jadi anak yang jujur, mengatakan kebenaran, mengatakan yang sesungguhnya, walaupun mungkin adik-adik buat kesalahan, tapi adik-adik akuin sama mama, iya mah, aku tadi habis tadi misalnya makannya nggak dihabisin mah, maaf ya mah. Nah kalau kalian jujur, mama kalian akan percaya. Seperti si sirup ini adik-adik, buahnya manis. Nah sekarang kita akan dengarkan sebuah cerita yang seru banget soal ini. Apa ini adik-adik? Batu? Bukan dong, ini apa? Biji. Nah kita akan dengerin ceritanya, yuk. Pot kosong. Zaman dahulu di kerajaan Cina, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ping yang sangat menyukai bunga. Semua yang ditanamnya dari biji bertumbuh menjadi bunga yang indah.
Bahkan ada juga pohon buah yang besar. Tangannya seperti sihir. Semua orang di kerajaan itu juga menyukai bunga. Mereka menanamnya di mana-mana dan udara di sana harum seperti parfum. Sang kaisar menyukai burung dan hewan, tetapi paling menyukai bunga. Dan kaisar mengurus kebunnya sendiri setiap hari. Namun, kaisar sudah tua dan ia perlu menunjuk penerus untuk tahtanya. Siapa yang akan menjadi penerusnya? Dan bagaimana sang kaisar memilihnya? Karena kaisar sangat menyukai bunga, ia memutuskan supaya bunga yang menjadi penentunya. Keesokan harinya, dibuatlah pengumuman. Semua anak-anak di kerajaan itu dipanggil ke istana. Di sana, mereka semua diberikan bibit bunga spesial dari kaisar. Dan siapapun yang bisa memberikan hasil terbaik dari bibit itu dalam waktu 1 tahun akan menjadi penerus kaisar. Seluruh rakyat menyambut kabar itu dengan sangat semangat. Anak-anak di negeri itu berbondong-bondong pergi ke istana untuk mengambil bibit bunga mereka. Para orang tua menginginkan anak mereka yang menjadi kaisar berikutnya, dan semua anak-anak pun berharap begitu. Saat Pink mendapatkan bibitnya dari kaisar, ia sangat bahagia. Pink yakin bisa menumbuhkan bunga yang paling cantik dari bibit itu. Pink memilih tanah yang subur dan menanamkan bibit itu dengan sangat hati-hati. Pink menyiraminya setiap hari dan tidak sabar menantikan bibit itu bertunas dan berbunga menjadi cantik. Hari demi hari berlalu, tetapi pot Pink masih saja kosong. Pink menjadi khawatir. Pink menaruh tanah lebih bagus ke dalam pot yang lebih besar dan memindahkan bibit itu ke dalamnya. 2 bulan Pink menanti, masih saja tidak ada apapun. Tidak terasa setahun pun berlalu. Musim semi pun tiba. Semua anak-anak mempersiapkan diri mereka untuk menemui kaisar. Mereka bersegera ke istana dengan bunga-bunganya yang cantik, berharap terpilih oleh kaisar. Pink sangat malu dengan pot kosongnya. Pink berpikir pasti anak-anak lain akan menertawakannya karena Pink tidak berhasil menumbuhkan bunga itu. Teman Pink datang sambil membawa pot besar dengan bunga yang cantik. "Pink," katanya, "kau tidak akan datang ke kaisar dengan pot yang kosong itu, kan? Kau tak bisa menumbuhkan bunga yang besar seperti punyaku." "Aku pernah menumbuhkan bunga yang indah seperti itu," kata Pink. "Tapi bibit ini tidak mau bertumbuh." Ayah Pink mendengarnya dan berkata, "Kau sudah lakukan yang terbaik, dan usaha terbaikmu ini pantas untuk kau berikan pada kaisar." Membawa pot kosong itu, Pink memutuskan pergi ke istana. Kaisar melihat bunga-bunga itu dengan pelan-pelan, satu persatu. Betapa cantiknya bunga-bunga itu, tapi kaisar hanya cemberut dan tidak berkata apapun. Akhirnya, kaisar sampai pada Pink. Pink menundukkan kepalanya karena malu, berpikir, "Aku pasti dihukum." Kaisar bertanya pada Pink, "Mengapa kau bawa pot kosong?" Pink gemetar dan mencoba menjawab, "Aku menanam bibit yang kaisar berikan dan menyiramnya setiap hari, tapi bibitnya tidak mau bertunas. Aku mengganti potnya dengan yang lebih besar dan menaruh tanah yang lebih baik, tapi tetap tidak bertunas. Aku mengurusnya sepanjang tahun, tapi masih tidak bertumbuh sampai hari ini. Karena itu potku kosong, Kaisar. Aku sudah berusaha sebaik mungkin."
Saat kaisar mendengar perkataan itu, senyum mulai merekah dari wajahnya dan ia merangkul Pink. Kaisar menyatakan, "Akhirnya kutemukan. Aku telah menemukan orang yang pantas untuk menjadi kaisar. Dari mana kalian mendapatkan bibit kalian, aku tidak tahu. Tapi bibit yang kuberikan sudah direbus sebelumnya, sehingga mustahil untuk bisa tumbuh. Aku kagum dengan keberanian Pink yang datang kepadaku dengan pot kosong dan kejujuran. Dan sekarang aku menghadiahkan seluruh kerajaanku dan mengangkat Pink menjadi kaisar penerusku." Nah, seru ya adik-adik ceritanya. Nah, tadi adik-adik nangkep nggak? Tadi siapa yang jujur? Pink, betul. Hanya satu orang ya yang jujur, hanya Pink adik-adik. Nah, ini tadi gambar apa nih adik-adik? Biji ya adik-adik ya. Nah, seperti biji ini adik-adik. Biji ini kalau ditanam akan menghasilkan sebuah apa? Pohon. Nah, sama adik-adik seperti perkataan kita. Perkataan kita ini adalah seperti sebuah biji yang ditanam. Perkataan kita akan menghasilkan sebuah pohon. Nah, kalau biji anggur ditanam akan menghasilkan buah jeruk? Bukan ya adik-adik. Biji anggur akan menghasilkan buah anggur. Biji jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Terus apalagi? Biji mangga akan menghasilkan buah mangga. Nah, sama adik-adik. Seperti perkataan kita. Perkataan kita ini seperti biji. Nah, jadi perkataan yang jujur itu akan menghasilkan buah yang baik, yang manis. Tapi perkataan yang bohong akan menghasilkan buah yang buruk. Sama kayak Pink tadi adik-adik. Waktu si Pink tadi dia jujur, akhirnya dia memakan buah yang manis, yaitu dia dipercaya kerajaannya si kaisar itu diserahkan kepada Pink. Si Pinknya menjadi kaisar. Nah adik-adik, jadi pesan kakak, ayo jadi anak-anak yang jujur. Karena waktu kalian jujur, kalian menjadi berkat buat orang lain. Yuk sekarang kita buka Alkitabnya di Amsal 12 ayat 19. Yuk adik-adik buka Alkitabnya ya. Dan kakak mau baca ini. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, artinya apa adik-adik? Dibilang di sini lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Jadi, adik-adik harus selalu ingat, waktu adik-adik bohong, lama-kelamaan pasti akan terbongkar. Ya itu dia adik-adik, waktu kalian bohong, sekecil apapun, mungkin gak ketahuan sekarang adik-adik, mungkin gak ketahuan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tapi suatu waktu pasti akan terbongkar. Nah seperti itu ya adik-adik, firman Tuhan bilang lidah dusta hanya untuk sekejap mata adik-adik. Nah jadi adik-adik, ayo jadi orang yang jujur, yang mengatakan kebenaran untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, waktu kalian jadi jujur, jadi anak yang jujur, kalian sudah menjadi berkat. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang waktunya kita pedang roh. Sebelumnya kita akan melihat presentasi dari salah satu teman kita. Yuk kita lihat. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, sekarang kita mau masuk pedang roh
kita buat minggu ini. Pedang rohnya gampang banget, jadi kalian pasti bisa ikutin. Pedang rohnya itu dari Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Kita pakai gerakan ya. Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran, Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sekejap mata. Gampang kan? Kita ulangi pelan-pelan sekali lagi. Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran, Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Hanya untuk sekejap mata. Kita ulangin sama-sama sekali lagi ya kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Sekali lagi kak, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, seperti kata firman Tuhan hari ini, kalau kita harus selalu mengatakan kejujuran. Karena kalau kita mengatakan kejujuran, kita akan dapat dipercaya orang lain dan kita akan menjadi berkat. Sedangkan kalau kita mengatakan kebohongan, kita akan kehilangan kepercayaan orang lain dan kebohongan itu suatu saat pasti akan terbongkar. Nah, jangan lupa ya adik-adik dihafalkan pedang rohnya dan segera kirim ke grup WhatsApp orang tua kakak-kakaknya. Selamat menghafalkan, semangat! Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan dulu presentasi deklarasi anak hebat yang akan dipimpin oleh teman kita. Halo teman-teman, nama saya Christopher. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Yuk kita katakan sama-sama, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita katakan sekali lagi, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua adalah anak hebat. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, ayo teruslah menjadi anak-anak yang hebat. Oke? Nah, sekarang kita akan berdoa adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Adik-adik ulangin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami, mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa memperkatakan kebenaran. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap menjadi anak yang jujur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan terima berkat-Mu. Ayo adik-adik, sama-sama angkat kedua tangan kalian. Kita sama-sama siap menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau saat engkau bangun, saat engkau beraktivitas, apapun yang engkau lakukan. Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat. Diberkati engkau dengan kepintaran daripada Tuhan yang terus menjadikan engkau naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik yang sudah menerima katakan amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita akan menggambar dan mewarnai. Apa yang akan kita gambar? Kita akan menggambar bunga kejujuran. Nah, apa yang kita butuhin? Kita cuma butuh HVS atau kertas buku tulis juga boleh kalau nggak punya HVS. Terus kita butuh spidol atau pensil atau bolpen dan pensil warna atau spidol warna. Nah, kita mulai menggambarnya. Nah, kita mau menggambar satu pot pertama yang isinya sebuah benih. Benih pertama, benih yang kecil, pot 1. Lalu kita akan menggambar pot yang kedua yang bunga. Benihnya mulai tumbuh jadi bunga. Ini pot kedua. Lalu kita gambar juga pot satu lagi. Di pot yang ketiga udah jadi tanaman yang bagus. Ketiga, pot pertama itu melambangkan benih kejujuran yang masih kecil. Lalu pot yang kedua melambangkan benih kejujuran itu mulai tumbuh menjadi bunga. Dan pot yang ketiga, benih kejujuran itu sudah tumbuh menjadi sebuah kepercayaan. Nah, ini adik-adik bisa warnain sekarang. Nah, udah selesai nih warnainnya adik-adik. Sekarang di atasnya kita boleh tulis ayat hafalan yang tadi ya. Masih ingat kan semuanya? Nah, udah selesai kreativitas kita. Nah, dari kreativitas hari ini kita harus selalu ingat bahwa kita harus jadi anak yang jujur. Karena anak yang jujur akan selalu mendapat kepercayaan. Jadi kita harus selalu jujur ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat kreativitas yang sudah kalian buat minggu lalu. Keren loh semuanya. Katakan sama-sama, ku telah dibentuk. Bentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Oh, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi